Tidak semua orang bisa berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Jika kamu bisa berterima kasih kepadanya, kamu pasti merasa sangat beruntung karena bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas berkah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Bun. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dalam hidupnya. Di video kali ini, Kak Iwi akan membagikan kegiatannya Kak Iwi membuat cemilan untuk tajil yang frozen ya Bun. Jadi Kak Iwi membuat beberapa cemilan, ada lauk juga frozen supaya langsung digoreng aja ya Bun. Tapi tidak Kak Iwi videoin semua, hanya beberapa yang Kak Iwi buat yang sempat divideoin. Yang pertama, Kak Iwi lagi membuat piscok. Di sini Kak Iwi pakai pisang tentunya ya Bun. Kemudian ada kulit lumpia. Yang terakhir Kak Iwi pakai seres Bun. Kak Iwi membuat piscoknya tidak terlalu banyak ya Bun, hanya 8. Nanti kalau misalnya di pekan kedua Pak suami minta dibuatin piscok lagi, ya nanti beli pisang lagi. Nah, untuk di pekan ini, Kak Iwi beli pisang ini untuk membuat pisang goreng, piscok, sama buat minum obatnya Kak Iwi lah, seperti biasa. Emang hampir setiap pekan tuh beli pisang buat minum obat ya teman-teman. Oh iya, teman-teman mohon maaf suaranya Kak Iwi mungkin rada-rada serak dan apa ya, tidak terlalu semangat gitu ya teman-teman, karena qadarullah Kak Iwi lagi sakit ya teman-teman. Dari puasa keberapa ya, kedua apa ketiga gitu sampai saat ini hari Rabu puasa keberapa nih Bun, ya Allah lupa. Kalau nggak ke-6 ke-7 ya, ini belum sembuh qadarullah, tapi udah lumayan sih Bun. Nah, Kak Iwi juga mendoakan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang diuji sama Allah, sedang sakit, entah sakit apapun itu, Kak Iwi doakan syafakumullah labasyan tahurun insyaallah ya Bun, ya teman-teman semuanya. Insya Allah sakit yang tengah kita alami saat ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya teman-teman. Oh iya teman-teman, Kak Iwi sampai lupa nih. Kak Iwi mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu Kak Iwi subscribe, like, komen, maupun share videonya Kak Iwi. Bagi teman-teman yang mau membantu Kak Iwi persilahkan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube-nya Kak Iwi mengucapkan ahlan wa sahlan dan salam kenal. Oke nih Bun, alhamdulillah Kak Iwi sudah selesai membuat piscok frozennya. Ini tadi Kak Iwi pakai tempat yang kecil tapi qadarullah tidak muat, jadi Kak Iwi ganti pakai yang lebih panjang ya Bun dan lebar. Nah ini udah jadi. Selanjutnya Kak Iwi nanti mau masukkan ke dalam kulkas. Nah ini dia hasilnya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah selesai. Kalau jadwalnya piscok tinggal goreng aja deh. Selanjutnya Kak Iwi mau membuat martabak tahu telur. Nah di sini Kak Iwi sudah menyiapkan bahan-bahannya ya Bun, ada kulit lumpia dan bahan isiannya. Tapi mohon maaf untuk bahan isiannya tidak Kak Iwi videoin ya proses pembuatannya. Jadi di sini Kak Iwi pakai tahu putih 1, harganya 5.000, kemudian ada telur 1, harganya sekitar 2.000 ya Bun. Kemudian ada wortel, ada daun bawang sama seledri. Untuk bumbu halusnya Kak Iwi pakai bawang merah, bawang putih. Biasanya cuma pakai bawang putih, tapi karena kemarin sekalian buat bikin perkedel jadi dibagi 2 Bun. Lanjut untuk bumbu yang lainnya Kak Iwi pakai garam, pakai lada, sama pakai kaldu dan kunyit ya Bun. Nah ini Kak Iwi mulai membuat martabak tahunya. Kak Iwi gulung-gulungnya ini sebisanya Kak Iwi ya Bun, karena emang Kak Iwi tidak ahli ya dalam hal membuat makanan, jadi sebisanya Kak Iwi aja.
Oh iya Bunda, Kak Ewi mendapatkan sebuah nasihat yang sangat indah ya bagi kita semua yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Ini sumbernya dari islam.nu.or.id. Tidak selamanya manusia hidup dalam keadaan sehat. Satu waktu pasti akan mengalami yang namanya sakit. Bagi setiap muslim yang beriman, sakit tidak hanya sekadar melemahnya kondisi tubuh. Lebih dari itu, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Saat Allah uji kita dengan sakit, tidak jarang kita sering mengeluh. Padahal seharusnya kita bersyukur atas sakit yang kita alami karena pada dasarnya itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak hanya itu, saat seorang muslim sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 malaikat, masing-masing dari malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Malaikat kedua diperintahkan Allah untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Malaikat keempat diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Saat seorang muslim Allah tetapkan untuk kembali sehat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat pertama, kedua, ketiga untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari hambanya. Namun Allah tidak memerintahkan malaikat keempat untuk mengembalikan dosa hamba tersebut. Lantas malaikat yang keempat ini kemudian bersujud dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus aku simpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Hal itu bukan tanpa alasan. Allah ingin agar setiap hambanya yang sudah sembuh dari sakitnya menjadi hamba yang bersih dari dosa. Masya Allah, ini menjadi bukti bahwa Allah sangat sayang kepada setiap hambanya meskipun sering berbuat dosa. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Kak Iwi sudah selesai membuat martabak tahu telurnya dan siap untuk disimpan. Oh iya teman-teman, ini stok martabak ini bisa buat 2-4 kali takjil ya bun. Nah selanjutnya ini juga Kak Iwi membuat perkedel kentang, tapi mohon maaf tidak sempat Kak Iwi videoin prosesnya. Untuk perkedel ini Kak Iwi pakai kentang sekitar setengah kilo. Ini juga bisa buat 6 porsi makan bunda. Alhamdulillah. Selanjutnya ini tahu isi yang waktu itu Kak Iwi buat ya bun. Ini udah berkurang karena Kak Iwi udah goreng di hari pertama puasa. Sisanya ini, nah ini bisa buat sekitar 2-3 kali takjil lagi bun. Jadi tinggal goreng aja. Untuk ungkepan ayam sama tahunya juga sama, masih bisa buat 4 porsi makan lagi. Nah yang terakhir ini juga udah membuat stok frozen kentang goreng ya bun. Kaiwi pakai kentang sekilo kurang. Waktu itu Kaiwi beli kentang 1 kilo, Kaiwi sisain yang paling kecil 1. Nah tapi ini yang membuat kentang ini Pak suami, karena waktu itu qadarullah Kaiwi udah mulai sakit, jadi diambil alih sama Pak suami. Dan ini pertama kalinya ya membuat seperti ini. Semoga sih ketika digoreng enak dan berhasil gitu. Alhamdulillah perfrozenan sudah selesai dibuat. Nah kenapa sih Kak Iwi itu tidak beli aja yang simple gitu kan? Nah alasan yang pertama supaya lebih hemat ya bun. Karena menurut Kak Iwi kalau bikin sendiri itu jauh lebih hemat berkali-kali lipat.
Yang kedua, karena Kak Iwi sering mager kalau misalnya harus keluar beli-beli sesuatu, Kak Iwi itu sukanya beli ya sekalian gitu teman-teman. Alasan yang ketiga, bisa buat stok selama bulan Ramadan, bisa dipakai berkali-kali ya bun. Oke, terima kasih ya bun sudah menyaksikan videonya Kak Iwi. Wassalamualaikum.